Perkenalkan, saya Nabila Dwi Matasari dari kelas 4 EA22. Hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi dari SOP. SOP itu Standard Operation Procedure, adalah panduan tertulis yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan dilakukan secara efisien, konsisten, dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh perusahaan atau departemen tersebut. SOP mengatur langkah-langkah kerja, tanggung jawab, standar waktu kerja, misalnya berapa menit atau berapa jam. Tujuan perusahaan itu adalah mencari laba. Sementara tujuan dari SOP itu sendiri adalah menstandarkan cara kerja agar hasilnya konsisten. Kedua, ada mempermudah pelatihan karyawan baru. Ketiga, ada mengurangi kesalahan dalam pekerjaan. Keempat, ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Kelima, ada dasar evaluasi kinerja. Jika SOP dilakukan baik, maka produksi akan berjalan dengan baik sesuai dengan SOP itu sendiri. Lalu, marketing akan mengusahakan penjualan barang tersebut. SOP harus dipatuhi, tidak boleh diakali atau ditunda. Kalau terjadi kesalahan dalam pelaksanaan SOP, maka resiko operasional akan muncul. Resiko operasional itu adalah resiko yang timbul akibat kegagalan atau kekurangan dalam proses internal, kesalahan manusia, sistem, atau karena kejadian eksternal yang mempengaruhi kelangsungan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Resiko yang ada di non-bank pasti ada di bank. Sebaliknya, resiko yang ada di di bank belum tentu ada di non-bank. Misalnya, toko bangunan tidak ada kredit, sedangkan toko formal ada secara formal. Resiko kredit adalah resiko kerugian yang dihadapi oleh lembaga keuangan atau perusahaan akibat kegagalan pihak peminjam, debitur, dalam memenuhi kewajiban membayar utang, baik pokok maupun bunga, sesuai dengan perjanjian. Ada 5 penyebab resiko kredit. 1. Ketidakmampuan debitur membayar, bisa diakibatkan oleh masalah keuangan pribadi atau usaha. Kedua, penilaian kelayakan kredit yang buruk. Analisis 5C yang tidak akurat. Analisis 5C itu mencakup karakter. Kedua, kapasiti atau kemampuan. Ketiga, kapital modal. Keempat, kolateral agunan. Dan yang kelima, ada kondisional, kondisi. Perubahan kondisi ekonomi. Ketiga, itu ada perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi kemampuan bayar debitur. Keempat, penurunan nilai agunan, misalnya harga properti jatuh. Kelima, ada moral hazard, yaitu debitur sengaja tidak membayar meskipun mampu. Terus ada resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko yang timbul akibat menurunnya kepercayaan publik atau pemangku kepentingan stakeholder terhadap suatu organisasi, perusahaan, atau individu yang dapat berdampak negatif pada kelangsungan usaha. Nilai perusahaan atau loyalitas pelanggan. Ada 6 penyebab resiko reputasi itu sendiri. Pertama itu pelayanan buruk kepada pelanggan, misalnya keluhan yang tidak ditanggapi. Kedua, ada produk cacat atau berbahaya. Ketiga, skandal internal meliputi korupsi, pelecehan, atau diskriminasi. Keempat, ada kegagalan memenuhi janji kepada publik atau pemegang saham. Kelima, pelanggaran hukum atau etika bisnis. Dan yang terakhir, ada pemberitaan negatif di media atau viral di media sosial. Manajemen operasional sangat berkaitan dengan SOP. Setiap departemen mempunyai SOP masing-masing. Jika ada masalah pada departemen, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah SOP. Lalu ditanya karyawan apakah sudah sesuai dengan SOP atau belum. Harus dilihat dari keterkaitan SOP unit lain, misalnya tambah pelatihan, keterhubungannya dengan departemen mana, atau yang berikutnya. Bank jika sudah lama berdiri, begitu pula SOP-nya. Begitu pula SOP-nya, banyak keberlakuannya.
SOP itu sama dengan kitab suci karyawan untuk melihat langkah-langkah. Jika ingin bekerja, langsung bertanya mengenai SOP departemen atau perusahaan tersebut. Karena jika ada kesalahan, maka tanggung jawab sendiri. Pekerjaan dijalankan sesuai dengan SOP dari perusahaan atau departemen itu sendiri. Contoh kasus yang aku ambil itu dari kasus Bank DKI, yaitu gangguan sistem yang pada bulan puasa yang menyebabkan nasabah kesulitan untuk bertransaksi, terutama melalui aplikasi Jack One Mobile. Bank DKI itu sendiri tidak menjalankan SOP-nya, atau bisa jadi tidak memiliki SOP. Tidak ada tata kelola atau budaya organisasi yang bergerak cepat, tidak mempunyai planning A, B, C untuk perusahaan, tidak memiliki server backup, sistem bekerja dengan lama, pengelolaan data yang tidak baik, atau adanya kriminalitas. Sekian penjelasan